Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 8, subtema 3, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Menjelaskan perbedaan gaya dan gerak. Gaya memiliki hubungan terhadap gerak suatu benda, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Contohnya, menendang bola ke arah gawang, memindahkan buku ke rak buku, dan mengayuh sepeda. Yang kedua, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi lambat atau berhenti. Contohnya, mengerem sepeda yang melaju, menangkap bola, dan menahan gerakan bola dengan kaki. Yang ketiga, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya, mengoper bola yang baru diterima dari teman, pemain bola voli mengembalikan bola ke arah lawan, dan memutar arah mobil yang dikendarai. Yang keempat, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, membuat mainan dari plastisin, memotong kue dengan pisau, dan membuat guci dari tanah liat. Ayo perhatikan gambar berikut. Menurutmu, jenis gaya apa yang digunakan untuk menggerakkan gerobak yang ditumpangi pemain karapan sapi? Berikutnya, apa pengaruh gaya terhadap gerobak tersebut? Ayo ceritakan. Ayo perhatikan gambar berikut. Menurutmu, apa pengaruh gaya terhadap benda yang ditangkap oleh penjaga gawang? Menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang memengaruhi keadaan suatu benda. Gaya dapat menimbulkan perubahan gerak atau kecepatan pada sebuah benda. Gaya memengaruhi gerak suatu benda. Salah satu contoh penerapan gaya dalam olahraga adalah lemparan dan dorongan pemain basket terhadap bola. Bola basket dapat masuk ke keranjang lawan jika diberikan gaya. Gaya yang dilakukan pemain basket memengaruhi gerak bola basket tersebut. Pengaruh gaya terhadap gerak dan bentuk benda di lingkungan sekitar. Ayo perhatikan beberapa peristiwa berikut. Yang pertama, bermain ketapel. Pengaruh gaya terhadap gerak benda pada peristiwa bermain ketapel adalah gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Saat bermain ketapel, kita menggunakan gaya berupa tarikan. Tarikan pada karet ketapel menyebabkan karet menjadi kencang dan memiliki gaya berupa dorongan. Saat tarikan pada karet dilepaskan, dorongan yang terdapat pada karet dapat membuat kerikil yang semula diam menjadi bergerak atau terlempar jauh. Peristiwa yang kedua adalah menimba air. Pengaruh gaya terhadap gerak benda pada peristiwa menimba air adalah gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Saat menimba air, kita dapat menarik tali timba agar ember dapat bergerak ke atas. Tarikan yang kita lakukan pada tali disebut gaya. Tarikan yang kita lakukan
pada tali dapat membuat ember yang semula diam menjadi bergerak. Peristiwa yang ketiga yaitu membuat gerabah. Pengaruh gaya terhadap bentuk benda pada peristiwa membuat gerabah adalah gaya dapat memengaruhi perubahan bentuk benda. Saat membuat gerabah, pengrajin melakukan gaya untuk mengubah bentuk tanah liat menjadi gerabah. Gaya yang diberikan pengrajin berupa dorongan atau tarikan. Gaya tersebut menyebabkan tanah liat yang semula berbentuk gumpalan dapat berubah menjadi bentuk gerabah.